Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan akan kita sebutkan beberapa, yaitu tentang pasal Allah memaafkan bisikan hati selama tidak dikerjakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusuhuma ma lam ta'mal au takallamu bihi. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan bagi umatku atas apa-apa yang terlintas di dalam hatinya selama tidak dilakukannya atau dibicarakannya. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW sabdanya, qala Allahu azza wa jalla idza hamma abdi bihasanatin wa lam ya'malaha katabtuha lahu hasanatan fa in amilaha katabtuha asyra hasanatin ila sab'i atin di'fin wa idza hamma bis sayyiati wa lam ya'malha lam aktubha alaihi fa in amilaha katabtuha sayyi'atan wahidah. Artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, jika seorang hambaku bermaksud akan melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilakukannya, maka aku catatkan baginya satu kebaikan, dan jika dilakukannya maka aku catatkan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Dan jika ia berniat hendak melakukan suatu kejahatan tetapi tidak dilakukannya, maka tidak aku catat apa-apa. Dan kalau dilakukannya, maka akan aku catat hanya satu kejahatan saja. Pasal berikutnya adalah tentang was-was. Hadis dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, Su'ilan Nabi sallallahu wasallam anil waswasah qala tilka mahdul iman. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang waswas. Lantas beliau menjawab, itu adalah pemurnian iman. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, La yazalun nasu yatasa'aluna hatta yuqala hadha khalaqallahu khalqa faman khalaqallah faman wajada min zalika falyakul amantu billah. Artinya orang-orang senantiasa akan bertanya-tanya hingga akhirnya dikatakan, ini makhluk ciptaan Allah. Maka siapakah yang menciptakan Allah? Jika ada orang yang mengalami atau bisikan was-was yang demikian itu, maka hendaklah ia mengatakan, saya beriman kepada Allah. Pasal tentang ancaman terhadap orang yang mengambil hak orang lain. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Man iktata'a haqqa imrik muslimin biyaminihi faqad
ballahu lahun nara wa harrama alaihil jannata faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah qala wa in qadiban min arakin. Artinya barang siapa mengambil sebagian hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah memastikan neraka buatnya dan mengharamkan surga untuknya. Lantas seorang laki-laki bertanya, apakah itu berlaku juga untuk barang yang tak berharga ya Rasulullah? Beliau menjawab, meskipun hanya sepotong kayu arak yang biasa dibuat siwak. Pasal wajib membela harta benda. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in za'a rajulun yuridu ahdamal qala fala tu'ti malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qataltani qala fa anta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Artinya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, apa pendapat Tuhan jika ada seseorang datang hendak mengambil hartaku? Beliau menjawab, jangan engkau berikan hartamu itu. Lalu penanya bertanya, bagaimana kalau ia mau membunuhku? Jawab Rasul, bunuh pula dia. Tanya, bagaimana kalau saya mati dibunuhnya? Dijawab, engkau mati syahid. Tanya, bagaimana kalau dia saya bunuh? Jawab, dia masuk neraka. Berikutnya pasal kiamat terjadi bila orang sudah tidak beriman. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu bil ardi Allahu Allah. Artinya kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah di muka bumi ini. Berikutnya pasal tentang wajib beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, waladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadum min hadihi illa ummatin liya'udiyya wa nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi arsaltu bihi illa kana min ashabin nar. Artinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengarkan risalahku seseorang pun dari umat ini, baik dia orang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan risalah yang kubawa, melainkan dia termasuk golongan ahli neraka. Pasal berikutnya, saat di mana iman sudah tak diterima. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu as-samsu min maghribiha fa idza tala'at
min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'una fa yawma idzin la ta'tainaku nafsan imanuha lam takun amanat min qabla au kasabat imaniha khaira. Artinya kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari arah barat, maka seluruh umat manusia akan menyatakan keimanannya. Namun saat itu sudah tidak berguna lagi pernyataan iman seseorang kalau sebelumnya ia tidak beriman atau telah berbuat baik dalam keimanannya. Berikutnya pasal yang pertama-tama memberi syafaat. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu nasi yasma'u fil jannati wa ana aksarul abiyai tab'a." Artinya akulah orang yang pertama-tama memberi syafaat di dalam surga, dan akulah yang paling banyak pengikutnya di antara para nabi. Berikutnya pasal doa yang disimpan Nabi buat umatnya kelak di hari kiamat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya kepada Ka'bul Ahbar bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watu yad'uha fa ana uridu insyaallahu an abtabi'a da'wati syafa'ata li ummati yaumal qiyamati." Faqala Ka'bul hi Abi Hurairah anta sami'ta hada min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah na'am. Artinya setiap nabi mempunyai satu doa khusus untuk memohon apa saja dengannya. Dan aku ingin insya Allah menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Kemudian Ka'bul Ahbar bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Abu Hurairah menjawab, "Iya." Berikutnya pasal orang yang paling ringan siksaannya di akhirat. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna adana ahli nari ajabayan ta'ilu bina'laini min nari yu'li dimaguhu min hararati na'laihi." Artinya sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang memakai sandal dari api neraka, yang mendidihkan otaknya dari sebab panas sandal yang dipakainya itu. Berikutnya pasal orang yang mati kafir amalnya sia-sia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya qultu ya Rasulullah, Ibnu Jada'ana kana fil jahiliyati ya'ilu rahima wa yut'imul miskina fal dzalika nafi'ah. Qala la yanfa'uhu innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Artinya saya berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jad'an dahulu di masa jahiliyah suka menghubungkan tali kekeluargaan dan memberi makan kepada orang miskin. Apakah itu memberinya manfaat?" Rasulullah menjawab, "Tidak berguna baginya, sebab
dia tidak pernah satu hari pun mengucapkan, "Oh Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan." Berikutnya pasal golongan yang masuk surga tanpa hisab. Dari sahabat Imran radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfam bighairi hisab." Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yaktubuna wa la yastariquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama uqatahu wa qala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Qala anta minhum. Qala faqama rajulun faqala ya Nabiyallahi ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Qala sab'ataka biha ukasyah. Artinya umatku yang akan masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak memuji dirinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memuji dirinya dan tidak menggunakan guna-guna, serta hanya kepada Tuhannya saja mereka berserah diri. Kemudian Ukasyah berdiri seraya berkata, mohonkanlah kepada Allah supaya Dia menjadikan saya termasuk dalam golongan tersebut. Nabi menjawab, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian berdiri pula laki-laki lain lalu berkata, ya Nabi Allah, mohonkanlah pula kepada Allah supaya Dia menjadikan saya termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Demikianlah beberapa hadis yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.